Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi nih ke sahabat Lazisna semua yang sekarang sedang menonton Instagramnya dari Lazisna. Kita kembali lagi ke acara podcast kita di Tiba-Tiba Podcast. Weh, tiba-tiba podcast. Ya, jadi Tiba-Tiba Podcast kali ini spesial ya, spesial. Spesialnya kenapa? Kita ini di momen spesial Lebaran anak yatim. Karena kan sekarang sudah memasuki 10 Muharram ya, yang kata Rasul adalah bagian dari Lebaran anak yatim. Nah, di sini juga kita sudah mengundang dua narasumber kita nih. Dua narasumber kita itu siapa? Dia adalah binaan dari Lazisna sendiri gitu. Yang memang notabene terlahir dari keluarga yang Allah takdirkan dari keluarga yang yatim ya. Jadi kami sudah mengundang dua narasumber kita. Yang pertama ada Faisal. Ya, saya. Ya, yang kedua ada Aziza. Yang cantik nih kayak Aziza nih. Pas banget nih, cantik sama cakep nih. Waduh. Yang bilang cakep cowok lagi. Salah ya. Jadi agak aneh gitu. Saya juga jijik sebenarnya ngomong kayak gitu. Ya, jadi kita mau bahas apa nih sebenarnya ya? Ya, apa aja lah dibahas. Apa aja ya? Iya. Apa aja ya? Soalnya kita kan namanya juga tiba-tiba podcast nih. Nggak ada rencana mau podcast, tahu-tahu kepikiran podcast. Ya udahlah akhirnya kita jadiin podcast nih ya. Teman-teman di Lazisna juga udah tahu seperti kayaknya sahabat-sahabat Lazisna, sahabat-sahabat kebaikan kan. Sahabat kebaikan kalau pemirsa-pemirsa yang nonton podcast kita. Nah, sekarang kita masuk aja kali materinya. Kita bahas seputar program binaan yatim dari Lazisna kali ya, karena kan menurut informasi nih Faisal sama Aziza ini kan tergabung di program beasiswanya dari Lazisna sendiri ya, Iya. benar nggak gitu? Benar. Ya, jadi apa sih yang dirasakan oleh Faisal atau Aziza? Dari Faisal dulu deh, apa sih yang dirasakan oleh Faisal saat pertama kali mengikuti program beasiswa yatim ini? Dari saya. Waktu pertama kali itu ya seneng aja sih dapat beasiswa gitu. Baru pertama kali dari Lazisna pertama kali dapat beasiswa. Ya bangga aja gitu sih. Tapi memang itu sebelumnya belum pernah dapat Pertama beasiswa. kali beasiswa dari Lazisna, habis itu ya berikutnya ada lagi. Oh, Masya Allah. Itu saat kelas berapa pertama kali dapat beasiswa ini? Waktu pertama kali dapat beasiswa dari Lazisna kelas 11, itu baru naik kelas 11 pas bulan Juni kalau saya ingat. Oke, dari kelas 11 sampai lulus berarti ya? Sampai lulus. Sampai lulus, alhamdulillah. Nah, kalau Aziza sendiri nih, Aziza sendiri pertama kali, wah dapat nih beasiswa dari Lazisna, itu yang dirasain itu seperti apa? Yang dirasain sih pasti seneng ya gitu, karena mendapat bantuan. Terus juga selain dari bantuan materi, kita juga dapat kayak bimbingan gitu, mengaji. Oke. Terus ada siraman rohaninya juga ada gitu. Wah, menarik Jadi sih. beruntung. Saya mikirnya justru beasiswa itu mungkin juga sahabat-sahabat kebaikan nih mikirnya beasiswa itu ya cuma sekedar dikat uang aja gitu, uang untuk sekolah gitu. Ternyata kalau tadi dari bahasanya Aziza berarti ada pembinaan juga ya? Iya, ada pembinaan setiap minggunya. Oh, ada pembinaan. Jadi sebenarnya tuh dari beasiswa itu apa aja sih yang didapat sama teman-teman? Kalau dari Faisal tuh apa aja? Kalau dari beasiswa yang didapat dari Lazisna kan ada dari materi sama non materi kan. Kalau dari materi kayak dalam bentuk uang gitu kan. Kalau non materinya ya pembinaan gitu tadi yang Aziza bilang. Kita waktu di pembinaan Lazisna setiap pekan hari Sabtu gitu. Kita ngaji bareng-bareng. Itu kan juga dilatih juga buat kita lebih memperdalam ilmu keislaman gitu. Benar, kan. karena memang kan di dunia ini kan gak cuman kita harus tahu ilmu dunia aja ya, ilmu akhiratnya juga kita harus Iya, diimbangin kan. Nah, kalau dari Aziza ada lagi tambahan? Apa aja sih yang ada di program beasiswa itu? Tadi kan Faisal udah bilang ada materinya ya, dan berarti kan materi itu berupa uang sekolah, berupa uang buku mungkin ya, atau uang jajan. Nah, kalau dari non materinya kan tadi ada pembinaan ngaji. Nah, selain itu ada lagi nggak yang? Ya, di Lazisna kita juga diajarin gitu caranya berorganisasi. Selain selain kita mengaji, kita juga diajarin buat ada di suatu kayak kepanitiaan gitu. Oh, oke, bener. Belajar Karena memang itu yang gini. Jadi di dunia kerja itu mungkin nanti ya, memang Lazisna itu ininya jangka panjang juga sih. Iya. Pandangannya jangka panjang nih. Jadi memang di dunia kerja
mata pelajaran itu yang terpakai paling hanya sekitar 10-20%. Dan memang yang paling besar efek atau manfaatnya itu justru di pengalaman-pengalaman yang ada di dunia pendidikan itu sendiri. Contohnya tadi organisasi, terus hubungan sosial antar teman, justru memang di situ ya. Dan itu dirasakan manfaatnya. Nah sekarang posisinya, apakah teman-teman ini udah lulus atau masih berada di bangku pendidikan sih sebenarnya? Kalau saya sih ya udah lulus dari tahun kemarin. Oh, Tapi udah lulus masih tahun kemarin. aktif. Kalau ada panggilan dari Lazisna, insya Allah saya masih aktif, masih dipanggil Oh, buat bantu-bantu. masya Allah. Kalau dari Aziza sendiri, Saya baru lulus tahun ini. tahun ini lulus. Udah. Nah, buat Bang Faisal nih, Bang Faisal kan udah lulus dari 1 tahun yang lalu ya? Iya. Lulus dari 1 tahun yang lalu. Nah, efek dari beasiswa ini nih, Bang Faisal. Jadi kan kita kan udah Lazisna ini kan support dari segi tadi ngajinya, support dari segi pendidikannya. Nah, Iya. setelah lulus dari SMA, apa sih yang Bang Faisal rasain ini nih setelah mengikuti program beasiswa ini gitu? Program dalam bentuk ininya apa namanya materinya gitu. Dari apapun. Apapun. Jadi setelah lulus dari sekolah yang Mau dirasain itu organisasi apa apapun. iya benar semuanya. Kalau dari organisasi kan waktu itu ada program Mabit ya. Hmm. Mabit lagi bulan Januari kemarin. Itu posisi saya jadi ketua panitia. Itu membantu saya buat ngelatih kepemimpinan Mental, kita juga ya, sih ya, pimpinan, mental ya. juga. Waktu itu lagi apa namanya? Mabit itu Jadi rame-rame kan, karena Mama Beat itu kan memang terorganisir kan di iya, nggak Lazisna ini. cuman saya doang dibantu sama teman-teman. Waktu itu juga lagi jadi pemimpin, lagi malam-malam kita yang dipaksa buat tidur tapi kita bangun gitu ngediskusi gimana besok kejadiannya apa. Iya benar-benar. Berarti kan memang ada organisir ya di situ Iya. ya. Jadi memang di dalam hal kecil seperti program Mabit itu tuh ternyata efeknya besar gitu. Jadi kan melatih kepemimpinan kita. Terus kan sebagai pemimpin kan nggak mungkin orang-orang masalah belum selesai kita tidur tinggal Iya. gitu kan. Kan hal-hal kecil itu juga efeknya kan ada bisa gitu ya. besar juga. Baik sekarang udah masuk dunia kerja berarti atau kuliah nih Bang Dulu Faisal. waktu saya belum kerja juga sih. Untuk saat ini. Iya untuk saat ini. Saya masih berusaha buat masuk ke perguruan tinggi gitu. Oh, Masya Allah. Ngincer mana nih berarti nih? Waduh. ini Negeri kan- ya, negeri Iya, ya, negeri. Insya Allah negeri. Insya Allah. Kita doain nih ya buat Bang Faisal nih supaya apa yang dicita-citakannya nih masuk perguruan negeri bisa tercapai nih Bang Amin. Faisal. Iya, Aziza juga Nah, pengen masuk perguruan tinggi negeri juga dia. Aziza udah kan Aziza baru lulus nih. Iya. Yang dirasain tuh tadi kan Bang Faisal udah 1 tahun ternyata di kehidupan nyata setelah keluar dari jenjang pendidikan ternyata yang dirasain bukan cuma dari segi intelektualnya juga ya, ternyata dari segi bagaimana Bang Faisal ini memimpin sesuatu gitu, leadershipnya juga terbentuk gitu ternyata di dunia masyarakat itu ya, di kemasyarakatan. Nah kalau untuk Aziza sendiri yang dirasain nih apa nih Aziza nih, efek dari Aziza ngikut program beasiswa ini tuh apa sih gitu setelah lulus ini gitu? Gak jauh beda sih sama Faisal ya. Setelah keluar dari Lazisna ini saya bisa karena kan di Lazisna udah dapat kayak ilmunya gitu kan, ilmu dari pelajaran mengajinya, terus keagamaannya, terus ilmu-ilmu organisasi gitu. Jadi setelah keluar dari Lazisna, saya udah punya ilmu tuh, nah tinggal saya aplikasiin aja gitu. Udah Oke. dapat kan. Gitu. Betul. Nah, Bisa buat kedepannya. Nah, kalau dari tadi kan kita berbicara soal apa namanya keilmuan. Kalau dari soal mental juga kan waktu pas mabit sih itu terkesan banget buat saya. Oh, Kayak gimana pas tuh, dari gimana tuh? pas waktu mentoring mabit kan selesai jam 9 tuh. Jam 9 kita udah selesai udah bubar lah anak-anak. Tapi kalau buat panitia kan masih pada ngumpul-ngumpul dulu. Iya benar, karena Pas kan nggak habis bisa pas langsung habis bubar ya. pas habis selesai itu kita kan briefing dulu tuh sama Ustadz Zain itu kan sama teman-teman semuanya juga. Itu di situ kita briefing dari jam 8:30 ya kalau nggak salah, 8:30 apa setengah Jam 10 9 gitu. lah pas sudah Ya selesai. panitia nih ya, Iya, panitianya. ya. Selesai briefing kita 1 jaman lah, jam 10 udah selesai. Tapi di situ panitia kan nggak langsung tidur gitu kan. Iya benar. Kita disuruh ngobrol lagi dulu. Gimana nih besok ntar acaranya apa begini Apa gitu sesuai kan. sama rencana atau Ah, enggak gitu. karena Jadi pula, itu betul, juga. betul, Iya. Itu briefing juga pas selesai briefing dari yang pimpinan dari Lazisna juga, kita briefing lagi kan. Ya. Lama terus habis itu juga kita selesai briefing gak langsung tidur. Kita ngobrol lagi terus pas lagi ya pokoknya susah tidur lah gitu. Mantauin Iya. anak-anak gitu. Ah, betul. Apalagi betul, pas betul. inian apa namanya?
kita jam 2 katanya harus bangun buat sholat tahajud gitu kan. Buat sholat tahajud pas lagi jam 11 itu kita nggak langsung tidur, malah kita bablas gitu loh yang namanya panitia kan. Iya, karena kan gimana ya, kalau dalam acara seperti itu kan panitia memang secara nggak sadar sih sebenarnya punya tanggung jawab ke sana gitu ya. Iya, mau tidur juga ya. Mau tidur juga masih kepikiran gitu. Ini kalau misalkan kita tidur nanti jam 2 bisa bangun nggak sih yang anak-anak ininya gitu kan. Iya, mikirin buat anak-anak aja gitu loh, yang kita pimpin daripada mikirin kita diri sendiri. Kalau misalnya kita nggak bangun, kita berdampak buat orang lain. Kalau kita tidur kan apa namanya yang berdampak yang susah kan orang lain. Kalau kita bangun ya paling berdampaknya cuma kitanya doang ya, tapi kan ada kita memperjuangkan yang orang lain gitu benar, Masya Allah. Jadi kita rela berkorban untuk kepentingan orang banyak lah ya. Benar. Jadi memang gini Bang Faisal, di dalam organisasi itu atau dalam sebuah perusahaan gitu, misalkan nanti Bang Faisal masuk ke dalam satu perusahaan atau masuk ke dalam sebuah organisasi yang lebih besar lagi. Jadi inti dari Mabit itu berarti dari kepanitiaan itu ada namanya POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Jadi hal ini itu sudah Mas Faisal sama Aziza ini dapat gitu di acara Mabit kemarin. Tinggal nanti di perusahaan besar inti dari organisasi itu kan adalah 4 hal ini ya sebenarnya. Jadi yang dari 4 hal ini akan selalu diterapkan dimanapun organisasinya atau dimanapun perusahaannya. Jadi planning itu adalah perencanaannya. Yang udah makanan sehari-hari gitu. Benar. Jadi setelah nanti benar-benar masuk ke dunia kerja atau masuk ke dunia organisasi yang memang lebih besar daripada Mabit kemarin ya, panitiaan kemarin kan kecil lingkupnya kan. Tapi dasarnya akan tetap dipegang itu. Sebenarnya ada satu lagi itu evaluasi. Jadi planning itu bagaimana kita membuat perencanaannya. Tadi kata Aziza kan, planning kita udah ada planning nih di awal. Nanti apakah masih sesuai planning atau enggak gitu. Jadi memang nanti ada kita membuat planning itu gitu. Terus ada organizing. Jadi bagaimana kita mengorganisir apa yang kita lakukan gitu. Actuating, actionnya kayak gimana sih gitu kan. Kita udah bikin planning, kita juga udah mengorganisir, tapi kita actionnya nggak ada gitu kan. Sama kayak tadi. Salah satunya yang Faisal lakuin nih, Faisal kan ngelakuin udah tidur, bela-belain nggak tidur. Nah, itu kan bagian dari actionnya gitu. Yang terakhir adalah controlling, tinggal bagaimana kita mengontrol apa yang sedang kita kerjakan gitu. Yang terakhir setelah 4 hal ini selesai, berarti kan tinggal kita evaluasi apa sih yang kurang gitu. Nanti akan terbawa di kehidupan kalian gitu. Semoga sih apa yang dari Lazizna ajarkan sebelumnya akan kalian rasakan manfaatnya gitu ke depan. Nah, kalau misalkan tujuan jangka panjang dari kalian itu sebenarnya apa sih gitu? Dari Faisal itu. Jangka panjang dalam hidup ya, dalam kehidupan. Maksudnya jangka panjang tentang apa nih? Tentang apapun, misalnya tentang pendidikan atau tentang ekonomi atau dunia kerja gitu, jangka perjuangan panjang. diri saya gitu. Iya benar, jangka panjangnya apa sih yang pengen Mas Faisal lakuin ke depannya gitu? Sebenarnya nggak banyak sih ya yang pengen saya lakuin, yang penting saya bisa berguna buat masyarakat aja. Itu dari tujuan dulu. Saya dari kecil emang nggak pengen jadi orang besar gitu kan. Yang penting saya bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar. Benar, gitu. karena memang kata Rasulullah pun khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia kan adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya ya. Benar. Justru dari hal yang bermanfaatan itu yang akan membuat kita besar sebenarnya. Iya, benar. Kalau dari Aziza sendiri nih, ada tujuan nih setelah ini mau ngelakuin apa sih gitu, tujuan jangka panjangnya gitu? Setelah ini. Nah, setelah ini apa yang Aziza pengenin gitu? Impian Aziza dalam jangka pendek atau jangka panjangnya apa sih gitu? Setelah ini kan udah lulus nih dari sekolah ya. Apa sih yang pengen Aziza lakuin sekarang ini gitu? Terus yang sama yang tujuan kedepannya Aziza itu pengen jadi apa sih gitu? Tujuannya pasti pengen jadi orang yang bermanfaat dan berguna buat orang banyak. Pengen punya suatu organisasi atau enggak nanti yayasan atau pokoknya buat ya kayak Lazizna inilah gitu, kayak beasiswa Lazizna ini. Jadi berguna buat orang-orang yang kurang mampu atau apa gitu. Jadi memang ini tujuannya mulia-mulia sekali nih berdua ya. Amin. Saya sendiri nggak kepikiran loh mau lakuin hal-hal kayak itu ekspektasi gitu. kecil aja. Tapi dari hal kecil itu yang akan bisa menjadi menghasilkan, besar. betul, karena kan orang kalau misalkan naik ke atas gunung gitu misalkan, atau naik ke atas
tangga gitu kan, nggak mungkin kita langsung naik ke Langsung paling ke tinggi kaki, gitu. ya. Pasti kita harus step by step. Dan justru dari step by step itu kita kan akan, kalau naik gunung kan step by step kita akan menemuin beberapa pemandangan nih. Justru puncak itu sebagai bonus, tapi pengalaman buat nyampe ke puncaknya Itu perjuangannya yang nggak bisa perjuangannya itu yang nggak dilupain. bakal bisa dilupain. Sama kayak sekarang kan di 3 tahun kemarin berarti ya, 3 tahun belakangan kemarin ya di Lazisna ini kan. Iya. Berarti kan itu perjuangannya juga sangat lumayan panjang kan, terus juga pembinaannya juga banyak juga karena di Lazisna pembinaannya ya. Dan ternyata dari sebanyak itu kan justru hal-hal yang nggak bisa dilupain adalah momen-momen yang memang kita lakuin bareng gitu kan, Iya. lakuin bersama gitu. Justru bukan dari pembelajaran, bukan dari segi materi justru Iya. ya, justru dari memang Jadi, kayak tadi kan pengalaman, pengalamannya, dari mabitnya, terus mungkin ada hal-hal lain dari kepanitiaan lain, atau mungkin kadang kita jadi pesertanya ya kan. Mm-mm. Tapi pernah ya jadi peserta? Pernah waktu pas pertama kali baru masuk kan cuma ikut-ikut jadi gabung aja gitu kan, dengerin yang panitianya dari kakak dari Lazisna langsung. Oke. Berarti sebenarnya di Lazisna ini bukan cuma sekedar dikasih materi, tapi ada mentoring juga dong. Iya, ada mentoring juga. Oke, kalau hal yang paling berkesan nih buat kalian dari mentoring di Lazisna itu apa? Kan ada mentoring kan lumayan lama tuh, 2 tahun mentoring kan, berarti ada pendampingan. Ada nggak sih hal yang berkesan, atau enggak gini deh, jangan yang terlalu susah. Ada nggak kakak-kakak pembinanya atau orang-orang dari Lazisna yang disukain gitu. bukan disukain dong, Enggak, maksudnya yang di- paling berkesan iya, gitu. paling berkesan. Berkesan yang paling berkesan, dan kenapa kok bisa jadi orang itu berkesan banget sih buat kalian gitu? Semuanya berkesan sih sebenarnya. Ada keunikannya satu sama lain gitu. Oke. Yang paling Ya, unik. untuk ngomentarin yang tentang pembinaan tadi ya. Heeh. Itu di pembinaan Lazisna itu mentoringnya kan ada yang namanya apa namanya? Kiroati ya, Kiroati itu. Itu yang belum saya dapat dari Tempat-tempat lain ya. Iya, itu Masya malah Allah. saya baru kenal Kiroati itu di Lazisna. Di Lazisna. Iya, Iya. sama. Tapi emang banyak banget sih yang Kiroati itu yang cerita ke saya. Dia tuh baru kenal Kiroati itu di ini Lazisna. Iya. Kebanyakan Banyak kayak gitu. tuh orang taunya baca itu Iqra gitu kan. Iya, Iqra. Ternyata ada Kiroati juga gitu. Dia asal kalau baca A padahal mah ada A gitu kan. Iya benar. Asal baca aja gitu. Kalau Aziza sendiri Apa tadi? tadi ini ada nggak sih dari kan ada mentoring nih, ada mentoring kan berarti sama kakak-kakak pembina dari Lazisna sendiri kan. Nah, ada nggak sih saat mentoring itu kejadian-kejadian yang Aziza nggak bisa lupain atau terkesan banget gitu, atau ada nggak sih dari kakak-kakaknya ini yang Aziza tuh kayak wah ini kakak ini unik banget sih karena misalkan perhatian banget gitu sampai detail, atau ada hal-hal unik lainnya gitu, ada nggak? Ya, itu saat belajar Kiroati sama Ustadz Malik ya. Iya, Iya, sama Pak Malik. Kenapa sih, Mas? Kirain Kiroati itu berkesan banget, itu paling berkesan. Kirain mah bacanya gitu ya, pengucapannya udah bener, nggak taunya pas belajar Kiroati masih banyak salah Banyak gitu salahnya. ternyata. Terutama kayak sa gitu, sa Iya, kan sa ada sa biasa, Jangan ada kan itu sa sa- gitu sa- kan. itu susah pokoknya dari A. Dari yang gampang deh A gitu, A, iya. kan ucapannya biasa ya. Iya. Ternyata masih salah. Karena kan enggak suka, kadang juga suka ketukar kayak a gitu-gitu Iya. kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh emang kadang kalau gimana ya, kalau kita lagi belajar gitu kan jadi lucu. Iya. Sebenarnya jadi kayak hal ini sepele gitu. Terus Iya. pembahasannya jadi lucu, jadi terkesannya lucu karena kita nggak pernah ngedengar hal-hal itu Iya, gitu nggak kan. pernah kenal, baru kenal di sini gitu kan. Dan itu justru yang bikin unik itu, maksudnya jadi wah ini kok lucu gitu ya, kok aneh gitu, tapi itu jadi berkesan di otak gitu, jadi ingat terus nih kayak pelafasannya, oh nih kakak waktu itu ngomongnya begini nih gitu, jadi keinget-inget terus gitu kan. Oh, nih buat sahabat kebaikan dimanapun sahabat semua berada, buat supaya teman-teman kita banyak yang merasakan nih, buat anak-anak yatim di luar sana yang lebih banyak lagi yang merasakan manfaat dari keberadaannya Lazisna, dari program yatimnya Lazisna. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua bisa menyumbangkan kontribusinya melalui dukungan secara action atau secara materi, secara langsung. Bisa teman-teman bisa menyalurkan donasinya ke
link yang nanti ada di bawah ini nih, nanti bakal ditulisnya sama editor kita nih. Biar ada PR editor kita. Atau bisa masuk ke web kita di www.lazisna.org. Atau juga teman-teman bisa klik linknya di bio kita nih di Instagram kita di @lazisna, dan juga bisa juga di Facebook kita nih di Lazisna, dan juga pantengin terus YouTube-nya di Lazisna Ibnu Sina ya kalau nggak salah ya. Las Ibnu Sina. Las Ibnu Sina ya? Enggak, Lazisna Ibnu Sina. YouTube kita di Lazisna Ibnu Sina. Jadi teman-teman bisa subscribe YouTube-nya, like, komen supaya untuk mendukung kita juga nih supaya lebih eksis buat biar makin banyak lah orang-orang yang merasakan manfaat dari adanya Lazisna ini. Dan buat teman-teman semua, teman-teman yatim semua, kami mengucapkan juga selamat Hari Raya Anak Yatim ya. Semoga teman-teman semua bisa menggapai semua impian-impiannya. Jangan pernah menyerah, terus selalu berusaha. Pokoknya teman-teman dimanapun berada, ingat Allah itu tidak akan pernah menguji hambanya di luar atas kemampuannya gitu. Jadi kita cukupin aja nih kali ya podcast kita kali ini. Ini kayak pertama kali juga kita podcast ya. Iya, pertama kali. Jadi kesan pertama podcast di Lazisna juga dong. Emang kayak Lazisna itu selalu yang jadi pertama ya. Buat teman-teman. Tapi enggak harus jadi yang terakhir juga kan. Enggak. Minggu depan besok kita podcast lagi. Iya. Jadi memang gini. Jadi teman-teman binaan kita yang memang sudah selesai misalkan dapat program beasiswanya. Kan di sini banyak nih, kayak di sini kan ada komputer yang untuk belajar desain. Terus juga kita kan di sini ada sablon ya, kalau misalnya teman-teman mau belajar sablon. Nah, di sini juga ada multimedianya nih kayak podcast. Nah, kalau misalkan teman-teman punya punya hobi atau punya passion di multimedianya terkait podcast misalkan, atau pengen banget belajar podcast, ya nggak apa-apa, tinggal datang aja. Nanti kita memang setiap hari, setiap jam 6:30 kalau misalkan memang kita tahu-tahu kepikiran mau podcast, kita ada setiap 6:30 kita live di Instagramnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih Faisal atau Aziza nih mau ikutan podcastnya, datang aja ke sini. Kali aja ntar belajar dari ininya nih, jadi apa? Hostnya kan. Ini nggak apa-apa, siapa tahu nanti punya YouTube sendiri kan, jadi YouTuber siapa tahu. Atau mungkin kan di sini kan teman-teman di Instagram juga kan ada dari media-media kayak media-media partner kita kan ada radio-radio juga, siapa tahu ternyata wah bagus nih, bagus cara nge-hostnya nih kan, siapa tahu diajak jadi penyiar kan, siapa tahu. Nah kan rezeki kan kadang diduga-duga kan, nggak ada yang tahu. Kayak surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3 kan, Umaya takilaha. Jadi rezeki itu Nggak datang dari datang buat orang-orang yang bertakwa itu akan datang dari arah yang tidak diduga kan. Ya oke, kita akhiri aja. Satu patah kata. Oh iya benar. Jadi sebelum kita akhiri nih, satu motivasi lah buat teman-teman yatim di luar sana. Macamnya kan Faisal udah fake sampai sejauh ini nih, Aziza juga udah fake sampai sejauh ini. Satu pesan buat teman-teman yatim di sana, dan juga apa sih yang kalian ingin sampaikan buat Lazisna gitu ke depannya gitu. Buat adik-adik dulu ya. Buat adik-adik dulu. Buat adik-adik yang misalkan lagi berjuang itu, perjuangan nggak perlu harus lari kan. Kita berjalan, yang penting bisa sampai tujuan. Lari kalau nggak sampai tujuan ya buat apa? Mendingan berjalan tapi pasti gitu sampai tujuan. Yang penting kita udah tahu tujuannya di mana. Kita mau lari mau jalan, yang penting jangan sampai berhenti ya. Iya. Atau kadang kalau lari kan, ya. kalau lari kan bisa capek, yang diberhentikan capek, udah nggak mau terusin lagi. Kalau jalan kan santai-santai, tiba-tiba udah nyampe tujuan. Iya. Ya. Yang penting kita tetap fokus pada tujuan, gitu kan. Kalau untuk Lazisnanya sendiri, kalau buat Lazisna harapannya sendiri, apa sih? Atau ada nggak sih ucapan-ucapan yang pengen disampaikan untuk Lazisna? ya ucapannya ya terima kasih buat Lazisna udah membantu saya dari tadi juga materi sama non materi. Semoga bisa terus berkembang, bisa sukses, kakak-kakaknya juga bisa jadi panutan buat adik-adik yang lagi berjuang juga kan. Ya pokoknya sukses lah ke depannya. Amin. Bisa berkembang. Amin. Nah untuk Aziza sendiri nih, yang paling cantik di antara kita berdua. Kan gak mungkin dong kita cantik dong. Gak mungkin kan. Agak ngeri juga kalau kita cantik. Berarti ini paling cantik. Gimana Aziza nih? Kalau kata-kata yang
buat memotivasi diri saya sendiri yang saya pegang selama ini tuh kejarlah cita-citamu setinggi langit tapi jaga kakimu agar tetap ada di bumi. Jadi itu intinya saat kita nanti udah bisa ngeraih semua apa yang kita mau gitu, cita-citakan, kita tetap gak boleh sombong, kita tetap harus ada di bawah, tetap harus rendah hati gitu. Tuh kata Bung Karno juga ada tuh, raih cita-cita setinggi langit, kalau kamu jatuh kamu akan terjatuh di antara bintang-bintang. Oh iya betul. Masya Allah banget ya Aziza, ternyata pegangannya ya. Terus kalau untuk harapannya sendiri nih untuk ada nggak sih Aziza yang pengen Aziza ucapin ke Lazisna dan harapannya ke depannya Lazisna itu seperti apa sih gitu? Aziza mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada Lazisna karena sudah membantu selama Aziza ada di lembaga ini, dan semoga makin bisa menebar manfaat banyak ke semua orang dan makin jaya dan makin sukses. Amin. Amin. Oke, saya pengen tutup podcast kali ini dengan kata-kata yang Masya Allah banget menurut saya hari ini, kata-kata kutipan dari Aziza. Gapailah cita-citamu setinggi langit, tapi jangan pernah lupakan kakimu untuk tetap berada di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.